Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah Dambo dengan sambung 13020210111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pertama pengujian perangkat lunak kelas C3, di mana pembahasannya meliputi yang pertama adalah membuat pengukuran perangkat lunak dengan menggunakan metode direct atau indirect, dan juga menentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan juga biaya kualitas. Pengukuran kualitas perangkat lunak itu sendiri adalah proses untuk mengevaluasi dan juga menentukan sejauh mana perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang diinginkan berdasarkan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dapat diandalkan, efisien, mudah digunakan, dan juga mudah dirawat. Dalam pengukuran perangkat lunak, itu terdapat sebuah metrik yang dibagi menjadi dua jenis menurut Pressman. Yang pertama adalah pengukuran langsung, yaitu yang berhubungan dengan software secara langsung, yaitu seperti banyaknya jumlah baris kode, kemudian ada waktu kinerja, penggunaan memori, dan juga error yang terdapat dalam sebuah jangka waktu. Kemudian ada pengukuran secara tak langsung, yaitu yang berhubungan dengan interaksi antara software itu sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya, seperti kualitas, fungsionalitas, efisiensi, kompleksitas, reliabilitas, dan juga lain sebagainya. Dalam pengukuran kualitas perangkat lunak ini, saya akan menggunakan studi kasus, yaitu dengan menggunakan aplikasi pengingat dan juga pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web yang dilatar belakangi oleh proses pengajuan kenaikan golongan dan juga gaji di Universitas Nasional yang sebelumnya dilakukan secara manual. Manualnya proses tersebut menyebabkan risiko terlambatnya pengajuan akibat kesibukan pegawai yang dapat merugikan hak mereka. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama mengingatkan dosen dan juga karyawan untuk mengajukan kenaikan golongan dan juga gaji secara tepat waktu, sekaligus mempermudah pendataan dan juga pengajuan kenaikan golongan gaji untuk bagian Biro Sumber Daya Manusia. Dalam pengukuran perangkat lunak, menggunakan aplikasi pengingat dan juga pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web digunakan menggunakan metode function point, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur perangkat lunak berdasarkan fungsi yang disediakan kepada pengguna yang mencakup 5 parameter, yaitu external input, external output, external inquiry, internal logical file, dan juga external interface file. Nah, dalam pengukuran menggunakan function point ini, eh, didasarkan atau berdasarkan dengan mengikuti standar ISO 9126, yaitu merupakan standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi dan juga mengukur kualitas perangkat lunak yang menyediakan kerangka kinerja untuk memahami dan juga menilai berbagai aspek kualitas perangkat lunak melalui 6 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah fungsionalitas, kemudian ada reliabilitas, usability, efisiensi, portabilitas, dan juga maintainabilitas. Dalam perhitungan function point ini, berdasarkan hasil pengamatan didapatkan data-data seperti yang terlihat pada tabel identifikasi komponen, di mana didapatkan untuk komponen external input berjumlah 4 item, kemudian ada external output yang berjumlah 5 item, ada external inquiry yang berjumlah 11 item, internal logical file berjumlah 5 item, dan juga external interface file yang berjumlah 2 item. Selanjutnya, indikator fungsionalitas dapat ditarik dari function point. Perhitungan function point membutuhkan data berupa input pengguna, output pengguna, permintaan pengguna, file, dan juga interface eksternal. Setiap data tersebut harus dinilai kompleksitasnya secara umum, yaitu sederhana, sedang, atau kompleks. Dengan data dan penilaian tersebut, maka perhitungan kompleksitas komponennya adalah sebagai berikut yang terdapat pada penyajian tabel kedua, di mana untuk external input itu kompleksitasnya sedang, begitu juga dengan external output, external inquiry, internal logical file, dan juga external interface file, di mana untuk total bobot secara keseluruhan dari kelima komponen ini berjumlah 177. Selanjutnya, faktor pengubah kompleksitas itu didapatkan dari penilaian ke-14 atribut yang terdapat pada perangkat lunak. Ke-14 atribut tersebut digunakan sebagai faktor untuk menormalisasi perhitungan function point. Berdasarkan perhitungan faktor pengubah kompleksitas function point didapatkan sebagai atau seperti yang terlihat pada tabel ini, di mana didapatkan total untuk faktor pengubahnya itu berjumlah 30. Selanjutnya dari data
kompleksitas komponen dan juga nilai perubahan digunakan untuk menghitung function point, di mana rumus untuk menghitung function point adalah menggunakan jumlah total bobot dikali dengan 0,65 ditambah dengan 0,01 dikali sigma Fi. Didapatkan function point dengan mensubstitusikan apa yang diketahui seperti jumlah total dan juga sigma Fi, itu didapatkan nilai function point sebesar 168,15. Selanjutnya, perhitungan terkait dengan function point maksimal, di mana rumusnya adalah 1,35 dikali dengan jumlah total, di mana didapatkan function point max-nya itu adalah berjumlah 239,85. Selanjutnya, dari nilai tersebut, dilakukan perhitungan nilai karakteristik berdasarkan standar ISO 9126. Yang pertama adalah fungsionalitas, di mana fungsionalitasnya itu berjumlah 0,701. Kemudian ada reliabilitas yang berjumlah 0,982. Terdapat usabilitas yang menggunakan rumus speed of operation. Kemudian dari rumus tersebut atau hasil dari speed of operation digunakan untuk menghitung usabilitasnya, yaitu sebesar 0,8692. Selanjutnya ada efisiensi, di mana efisiensi didapatkan sebesar 4,23. Selanjutnya ada maintainabilitas, di mana untuk pencarian maintainabilitas ini, metrik yang digunakan adalah metrik Software Maturity Index. Semakin mendekati nilai 1 SMI-nya, maka produk akan semakin stabil. Sebaliknya, semakin SMI menjauhi nilai 1, maka produk akan semakin tidak stabil. Variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mencari nilai SMI adalah jumlah modul saat ini, yaitu yang berjumlah 6, kemudian ada jumlah penambahan modul atau FA, yakni berjumlah 2, kemudian ada jumlah modul yang mengalami perubahan FC, yakni 2, dan juga jumlah modul yang sudah dihapus sejak perancangan awal, atau FD, yakni berjumlah 0. Selanjutnya, nilai tersebut digunakan eh, untuk dimasukkan ke dalam rumus mencari SMI yang didapatkan SMI berjumlah sebesar 0,33. Selanjutnya ada portabilitas, di mana portabilitas ini terdapat 3 level portabilitas, yaitu source code portability, kemudian ada intermediate code portability, dan juga runnable code portability. Di mana aplikasi dalam studi kasus kali ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang bersifat portable pada tingkat source code yang dapat dibaca oleh berbagai web browser. Karena aplikasi ini menggunakan PHP yang portable pada tingkat source code, maka indikator stabilitasnya adalah 1. Selanjutnya, dari nilai-nilai karakteristik berdasarkan standar ISO 9126 didapatkan total kualitas yaitu sebanyak atau sebesar 0,4,30 dari kualitas maksimum yang berjumlah 6. Sehingga didapatkan untuk pengukuran nilai karakteristik dari aplikasi perangkat lunak itu adalah sebesar 72%. Selanjutnya adalah mengukur kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan juga biaya kualitas. Untuk kontrol kualitas, di mana kontrol kualitas itu adalah aktivitas untuk memastikan perangkat lunak sesuai spesifikasi melalui proses pengujian. Kontrol kualitas dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu dengan menggunakan pengujian white box, dengan menguji alur logika dengan nilai cyclomatic complexity sebesar 30, region sebesar 30, dan juga independent path sebesar 30, di mana hasil menunjukkan logika sistem telah benar dan juga tidak ada error dengan seluruh jalur logika diuji hingga selesai. Selanjutnya ada menggunakan pengujian black box, di mana pengujian ini berfokus pada pengujian antarmuka untuk memastikan setiap fitur seperti login, tambah data, ubah data, hapus data, dan juga laporan berjalan sesuai fungsinya, yang menunjukkan bahwa hasilnya semua fitur telah berjalan sesuai ekspektasi tanpa bug. Kemudian ada jaminan kualitas, yaitu merupakan proses untuk memastikan perangkat lunak dikembangkan dengan standar kualitas tertentu, yang meliputi yang pertama ada proses pengembangan, di mana aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode ML, kemudian ada pemrograman menggunakan PHP, yang merupakan bahasa pemrograman populer yang portable dan juga kompatibel dengan berbagai platform. Kemudian ada standar evaluasi, di mana standar evaluasi kualitas perangkat lunak ini menggunakan standar ISO 9126 dengan indikator seperti fungsionalitas, reliabilitas, efisiensi, usabilitas, maintainabilitas, dan portabilitas. Di mana berdasarkan hasil pengukuran yang tadi telah dilakukan, aplikasi memperoleh skor kualitas sebesar 72% yang mencerminkan standar kualitas yang memadai.
Untuk biaya kualitasnya, di mana biaya kualitas itu mencakup biaya untuk mencegah dan juga memperbaiki kesalahan perangkat lunak eh, dengan biaya kualitas dari studi kasus adalah sebagai berikut yang meliputi yang pertama adalah biaya pencegahan yang melibatkan desain struktur menggunakan UML dan juga pemrograman dengan standar tinggi. Kemudian implementasi metode pengujian seperti white box dan juga white box untuk mencegah kesalahan logika atau fitur sebelum aplikasi digunakan. Kemudian ada biaya penilaian yang meliputi waktu dan sumber daya untuk pengujian. Kemudian ada penggunaan standar ISO 9126 untuk memastikan evaluasi yang terukur. Kemudian ada biaya kegagalan internal, di mana dilakukan koreksi awal selama proses pengembangan, seperti perbaikan bug sebelum aplikasi dirilis. Kemudian ada pada saat pengujian, tidak ada error signifikan yang ditemukan, sehingga biaya kegagalan internal itu relatif rendah. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal, di mana tidak ada laporan error dari pengguna yang menunjukkan bahwa aplikasi dirilis dalam kondisi yang siap digunakan. Eh, Kesimpulan akhir, yaitu aplikasi dari studi kasus ini memiliki fungsionalitas dan juga realitas yang sangat baik, serta efisiensi pengembangan yang layak dengan nilai 0,42. Namun, maintainabilitas berada pada tingkat yang rendah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan stabilitas dan kemudahan pemeliharaan. Adapun portabilitasnya sangat baik karena berbasis PHP dan juga kompatibel dengan berbagai platform, dengan total kualitas sebesar 72% berdasarkan standar ISO 9126 di mana aplikasi menunjukkan forma yang cukup baik secara keseluruhan didukung oleh biaya kualitas yang rendah dan efisiensi yang tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.